Padahal unsur bisa timbul negatif dari tingkat atas sendiri kan awalnya dari bawah. Rakyat yang memilih, salah pilih, berantakan. Rakyat juga yang merasa kesusahan, padahal mereka sendiri. Selamat sore, ketemu lagi di Bincang-Bincang Santai bersama Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini kita akan membahas transparansi keuangan daerah mimpi atau nyata bersama dengan Bro Agung, saya sendiri Bro Yoga. Di mana Bro, apakah kira-kira daerah sudah melakukan transparansi keuangan? Kalau bicara tentang transparansi keuangan di daerah, kalau dibilang kita ini sudah lama karena sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya di pasal 9 dan 11. Jadi kalau ya masalah keuangan daerah ini sudah nggak lagi jadi rahasia pemerintah, istilahnya masyarakat pun bisa mengaksesnya. Kalau memang sudah terbuka, kenapa kerap masih terjadi penyimpangan? Kalau masalah penyimpangan itu sebetulnya ya karena kurangnya atau luputnya pengawasan publik atau masyarakat terhadap penganggaran. Jadi masyarakat itu dibawa dan digiring hanya mempercayai kepada lembaga-lembaga yang sudah diciptakan untuk mengawasi keuangan tersebut. Oke. Coba jelaskan detailnya. Jadi dalam birokrasi negara kita sendiri ini kan sudah ada kayak KPK, BPK, bahkan di tingkat bawah ini ada inspektorat, kejaksaan, terus dibantu sama lembaga-lembaga independen kayak Ombudsman, ICW, Indonesian Corruption Watch, sama beberapa LSM lah yang memang kadang-kadang suka mengawasi itu. Oke. Terus kira-kira solusinya gimana? Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, karena kurangnya pengawasan dari masyarakat, sosialisasi dan tingkat kritis masyarakat ini masih terbilang tertinggal. Jadi kalau dibilang masih lemah. Padahal untuk mengakses dana-dana tersebut itu kita tuh bisa melihat seperti kayak di setiap daerah itu pasti ada namanya LPSE, sirup. Jadi berapapun besarnya anggaran di situ atau proyek itu kita bisa lihat dan kegunaannya untuk apa. Itu bisa kita lihat. Bisa panjang berarti nih Bro kalau dibahas sampai tuntas. Wah, panjang benar kalau dibilang. Jadi gimana ya, kalau dibilang tuh semuanya tuh stakeholder yang ada itu harus saling awas mengawasi. Jadi lembaga-lembaga yang ada itu tidak seharusnya menjadi patokan untuk pengawasan keuangan daerah itu, anggaran keuangan daerah. Jadi ya kembali lagi, semuanya itu tergantung dari masyarakatnya. Jadi sekarang tugas kita ini semua nih gimana membuka nurani masyarakat untuk sama-sama mengawasi keuangan itu. Jadi bukan hanya pasrah kepada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk. Benar. Oh, jadi begitu. Jadi peran serta masyarakat itu termasuk yang utama apa tidak? Ya jelas, kalau dibilang bisa paling yang utama. Karena negara ini kan dibangun oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ya, benar. Jadi semuanya itu kembali lagi ke rakyatnya. Jadi kalau masyarakatnya tidak menghargai mereka sebagai rakyat, ya tidak akan berjalan stabil negara ini. Selamanya akan terus chaos, timbul sesuatu yang negatif terus semuanya. Padahal unsur bisa timbul negatif dari tingkat atas sendiri kan awalnya dari bawah. Rakyat yang memilih, salah pilih, berantakan. Rakyat juga yang merasa kesusahan, padahal mereka sendiri. Terus kira-kira solusinya gimana? Ya kembali lagi, kita mencoba membuka nurani
tapi nurani masyarakat ini secara ketuhanan. Nah, sekarang ini posisi sudah berubah. Bukan politik beragama, tapi agama berpolitik. Jadi kita kembalikan lagi, orang mau melakukan perbuatan apapun dalam politik itu silahkan. Tapi kalau dia ingat agama, ujung-ujungnya perbuatan ini salah, dosa, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Berarti sebenarnya sudah banyak yang mengawasi ya bro, tetapi kenapa terkadang masih suka bocor? Kalau bicara masalah kebocoran atau apa itu, ya itu kembali lagi kembali lagi ke masyarakatnya lagi. Makanya saya selalu menekankan kesalahan bukan pada pemerintah atau negara, tapi kepada masyarakatnya. Jadi di mana masyarakat itu tidak bergerak, tidak punya daya pikir, tidak punya keinginan, ya cuma ngikut-ngikut aja semuanya, tidak akan ada pembenahan. Ibaratnya dikasih ada kerjaan, upahnya 5, kena pajak jadi 4, dipotong ada palaknya segala jadi 3. Mereka cuma diam, padahal kalau dibilang itu hak mereka dapat 5, tapi alasannya ya sepele, daripada besok nggak dapat lagi atau daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menciptakan timbul kok benih-benih dari penyelewengan itu, kebocoran. Jadi sebenarnya bukan karena tidak transparansi ya bro, tetapi karena adanya ketidakpedulian dari masyarakat sendiri. Maksud bro begitu? Ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi makanya saya selalu menegaskan kembali lagi kepada masyarakatnya. Nah, di situ sebabnya teman-teman saya sebagai narasumber banyak membimbing teman-teman di PSI untuk kembali ke masyarakat. Itu pun juga ada dari perintah dari PLT Ketua Umum yang ada. Turunlah ke masyarakat, bersosialisasi, selalu dekat dengan masyarakat, bimbinglah mereka. Jadi moto utamanya seperti itu kan, dari bermasyarakat sendiri. Nah, bermasyarakat. Jadi jatuhnya berusaha dekat dengan masyarakat, membuka mata hati masyarakat. Nah, tujuannya yaitu kembali dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi begitu. Jadi peran serta masyarakat itu termasuk yang utama. Ya, kalau jelas seperti itu. Jadi memang intinya kita mencoba menciptakan literasi terhadap masyarakat. Itu poin utamanya.